Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan harian GP Grace. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau baik, karena anugerah Tuhan selalu tercurah buat kami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Sertai setiap kami, baik kami yang menjadi pendengar ataupun hamba-Mu yang menjadi pemberita. Kiranya kami semua juga boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jika saya bertanya, lebih dulu mana? Percaya Tuhan atau melayani? Tentu dan pasti Bapak Ibu akan dengan cepat menjawab, ya percaya Tuhan dong, terlebih dulu. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Lalu pertanyaan kedua saya seperti ini. Sedapat-dapatnya ketika kita sudah percaya Tuhan, apa saja yang perlu kita jaga? Tentu yang pertama adalah iman. Iman percaya kita jangan sampai goyah, betul ya? Lalu mungkin Bapak Ibu ada yang menjawab, api semangat dalam melayani. Ya tentu tidak salah Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu ya? Kalau boleh saya tambahkan, yang perlu kita jaga ketika kita sudah percaya, sudah menjadi anggota sebuah gereja, marilah kita menjaga komunitas persekutuan kita. Kita perlu komunitas yang sehat, komunitas orang beriman. Kita perlu meluangkan waktu untuk diisi dan mengisi kerohanian saudara seiman kita. Mengapa? Mari kita belajar bersama dari terang firman Tuhan yang dicatat dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, di ayat 24 ada kata memperhatikan yang dapat kita pahami juga dengan kata mempertimbangkan atau menganggap seorang akan yang lain. Mengapa hal ini perlu dikerjakan Bapak Ibu? Bagaimana cara menerapkannya? Dan apa tujuan utamanya? Yaitu supaya kita itu saling mendorong. Bapak Ibu, penulis Ibrani ini mengacu pada ketegangan yang terjadi pada saat itu di antara orang-orang Yahudi yang percaya dan tidak percaya yang beribadah di dalam satu sinagoga. Di situ terjadi gap. Sehingga surat ini bermaksud menasehati supaya di dalam satu iman, marilah kita ini saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling menopang di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Karena inilah buah dari kekristenan. Bapak Ibu, dari kedua ayat yang saya bacakan tadi di ayat 24 dan 25 ada 3 hal yang harus dilakukan orang percaya. Yang pertama, saling mendorong satu sama lain untuk mengasihi dan berbuat baik. Yang kedua, berkumpul bersama-sama. Karena ini menjadi akar makna dari sinagoga yang hanya digunakan di bagian ini di dalam perjanjian baru. Lalu yang ketiga, menguatkan satu sama lain. Karena kedatangan Kristus yang kedua semakin dekat. Menarik sekali Bapak Ibu bahwa teks yang kita baca ini merupakan satu-satunya teks dalam perjanjian baru yang mendorong orang percaya untuk berkumpul dan
beribadah. Hal ini mungkin mencerminkan latar belakang sejarah penganiayaan Romawi kepada orang Kristen, yaitu pada waktu itu agama yang tidak disetujui, diterima, dan versus gitu ya, penerimaan orang-orang Yudaisme, yaitu agama yang pada saat itu disetujui. Karena itu kebanyakan orang percaya meninggalkan sinagoga atau pertemuan-pertemuan ibadah, atau dalam bahasa kita sekarang mungkin persekutuan komisi gitu ya. Tetapi mereka tetap mengikuti ibadah hari Minggu di gereja. Bapak Ibu, ada sebuah cerita dari seorang anak pendeta dari Gereja Baptis Selatan yang bernama John Blaze, bersaksi mengenai topik yang barusan kita bahas. Beliau mengatakan sebagai seorang anak pendeta atau anak hamba Tuhan, sudah jelas yang diharapkan dari dirinya adalah ke gereja setiap minggunya, datang ke gereja. Kecuali kalau nggak datang ke gereja, alasannya cuma satu, karena sakit demam, begitu katanya. Namun Blaze ini mengatakan dengan terus terang, meskipun dia demam, dia tetap datang ke gereja karena dia senang ke gereja. Tidak disangka dunia berubah dan jumlah jemaat yang rutin datang ke gereja tidak seperti dulu lagi. Mengapa demikian? Jawabannya banyak dan beragam, ungkap Blaze. Penulis Kathleen Norris menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang diterimanya dari seorang pendeta ketika ditanya mengapa kita pergi ke gereja. Pendeta itu menjawab, kita pergi ke gereja untuk orang lain karena mungkin saja seseorang membutuhkan Anda di gereja. Bapak Ibu, tentu saja bukan berarti satu-satunya alasan kita ke gereja adalah karena orang lain, bukan? Tetapi jawaban sang pendeta menggambarkan keinginan yang sama dari penulis kitab Ibrani yang tadi kita bahas. Ia mendorong orang-orang beriman untuk bertahan dalam iman. Dan demi mencapai tujuan itu, ia menegaskan, penulis Ibrani ini menegaskan, janganlah kita menjauhkan diri atau meninggalkan atau menarik diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang disebutkan di ayat 25. Mengapa? Karena sesuatu yang penting akan hilang saat kita tidak hadir, yaitu perbuatan saling menasehati, ayat 25. Kita juga perlu menyemangati satu dengan yang lain untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik seperti yang dikatakan di ayat 24. Karena itu Bapak Ibu, setialah menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti persekutuan doa setiap hari Rabu malam, atau juga persekutuan komisi yang sudah diadakan on-site di gereja kita. Hadirilah, karena mungkin seseorang membutuhkan Bapak Ibu di sana, dan sebaliknya, mungkin Bapak Ibu juga membutuhkan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari bersekutu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dengan nasihat yang singkat ini kami kembali diingatkan supaya kami tidak meninggalkan komunitas saudara seiman yang mau bersama-sama bertumbuh, yang mau sama-sama belajar firman Tuhan, dan sama-sama memupuk kerohanian kami ini bersama-sama. Tuhan tolong supaya kami pun punya semangat untuk mengajak rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang kami tahu sudah lama nggak hadir lagi. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang produktif, yang boleh membawa banyak jiwa, sekalipun mereka sudah percaya Tuhan,
Tapi kami ingin Tuhan, biarlah mereka juga punya komunitas yang sehat di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.